Timnas Indonesia sudah tiba di Bahrain, Sandy Walsh dan kawan-kawan disambut meriah supporter Garuda. Saya udah dihubungi sama teman-teman dari Garuda Qatar. Mereka mau berapa bus datang ke sana. Dari Arab Saudi datang juga. Wah, merinding saya. Iya, aku lihat baca mereka bilang udah nginap di sini, bang. Kami nginap di sini kami. Waduh, kan harusnya aku ke sana ya, setelah ketemu sama mereka semua. Tak ingin biarkan Timnas Indonesia berjuang sendiri saat lawan Bahrain, PSSI sampai minta jatah ribuan tiket kepada BFA untuk supporter Garuda. Gue gak tau ini bakal jadi berita baik atau berita yang gak baik nih guys buat kita para fans timnas yang waras. Lagi-lagi gue ingetin, Bung Toel gak diajak. Wasit yang akan menjadi pengadil di Respons PSSI soal laga Timnas Indonesia versus Bahrain bakal dipimpin wasit yang dikenal kontroversial. Timnas Indonesia sudah tiba di Bahrain, Sandy Walsh dan kawan-kawan disambut meriah supporter Garuda. Timnas Indonesia sudah tiba di Bahrain pada hari ini, Minggu, 6 Oktober 2024, dan langsung disambut meriah oleh supporter Garuda. Keberadaan Sandy Walsh dan kolega di Bahrain dalam rangka melakoni laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sesuai jadwal, duel yang dinanti-nanti antara Timnas Indonesia versus Bahrain itu akan dihelat di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setelah dijamu tim peringkat 76 dunia itu, skuad Garuda akan terbang untuk menjalani duel kontra Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Jai Izzas dan kawan-kawan punya kepercayaan diri yang tinggi usai mengimbangi Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 dalam dua laga awal Grup C. Timnas Indonesia pun menduduki peringkat keempat pada klasemen sementara Grup C dengan koleksi 2 poin. Demi meraih poin maksimal kala bertandang ke Bahrain dan Cina, Shin Taeyong memanggil 27 pemain terbaiknya ke Timnas Indonesia. Di antaranya ada nama-nama beken seperti Martin Paes, Jai Izzas, Ragnar Oratmangoen, Mees Hilgers, Eliano Reijers hingga Tom Haye. Selain itu, ada sejumlah pemain lokal yang bermain di Liga 1 yakni Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Hernando Ari hingga Dimas Drajat. Khusus untuk para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Liga 1, mereka terbang menuju Bahrain dari Jakarta pada Sabtu, 5 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dimas Drajat dan kawan-kawan terlihat membawa sejumlah koper pribadi miliknya untuk menaiki bus Timnas Indonesia dan berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, untuk para pemain Abroad Timnas Indonesia yang telah selesai membela klubnya masing-masing, mereka menyusul langsung ke Bahrain. Sebut saja seperti Sandy Walsh, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand hingga Tom Haye terbang ke Bahrain dari negara klubnya masing-masing. Setelah menempuh perjalanan panjang dalam berjam-jam, para pemain Timnas Indonesia pun sudah tiba di Bahrain. Kepastian itu diunggah oleh Sandy Walsh di Instagram Stories-nya yang menampilkan foto dirinya bersama para pemain Timnas Indonesia lainnya berada di Bahrain. Terlihat, beberapa nama seperti Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Dimas Drajat, Nadeo Argawinata, hingga Ivar Jenner berfoto bersama Sandy Walsh. Mereka memperlihatkan antusiasme dan terlihat bahagia setibanya di bandara yang ada di Bahrain. Kehadiran Sandy Walsh dan kolega di Bahrain pun sontak disambut meriah oleh para supporter Garuda yang ada di sana. Dengan dukungan dan doa dari mereka, diharapkan Timnas Indonesia mampu meraih poin maksimal saat berhadapan dengan Bahrain dan Cina. Tak ingin biarkan Timnas Indonesia berjuang sendiri saat lawan Bahrain, PSSI sampai minta jatah ribuan tiket kepada BFA untuk supporter Garuda. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menyebut PSSI sudah mengajukan 2.000 tiket untuk supporter Timnas Indonesia agar bisa hadir memberikan dukungan langsung dalam laga kontra Bahrain.
Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, akan kembali melakoni 2 pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Skuad Garuda nantinya bakal menjalani 2 laga away beruntun, termasuk berhadapan dengan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain bakal dihelat di Bahrain National Stadium yang diketahui memiliki kapasitas 35.500 penonton. Sebagai bentuk dukungan untuk Timnas Indonesia, PSSI mengajukan permintaan khusus kepada Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA. Hal itu disampaikan langsung Sumarji selaku Ketua BTN yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia. Sumarji mengatakan bahwa PSSI meminta kepada BFA untuk memberikan kuota penonton bagi para supporter Garuda yang berada di Bahrain. Ia menyebut jika permintaan kuota untuk para supporter Garuda yang diajukan PSSI sebanyak 2.000 tiket. Termasuk itu tadi permintaan dari kita dan PSSI sudah membuat surat resmi kepada Federasi Bahrain untuk meminta jatah tiket, ujar Sumarji di Mandarin Oriental Hotel, Sabtu, 5 Oktober 2024. Kendati begitu, dirinya masih belum bisa memastikan jika 2.000 tiket untuk supporter Garuda itu akan dipenuhi. Kurang lebih ada 2.000 yang kita ajukan, tetapi kembali lagi bahwa untuk berapa yang akan dikasih ke kita, tambahnya. Sumarji menjelaskan jika PSSI masih menunggu terkait keputusan dari BFA mengenai permintaan tersebut. Menurutnya, jumlah permintaan penonton supporter away bakal menyesuaikan peraturan dan mengikuti kapasitas penonton di Bahrain National Stadium. Itu masih menunggu dan kapasitas stadion yang di sana, tidak semuanya dipenuhi jadi ngikutin aturan yang ada saja, pungkas Sumarji. Respons PSSI soal laga Timnas Indonesia versus Bahrain bakal dipimpin wasit yang dikenal kontroversial. PSSI tak terlalu ambil pusing terkait laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesia versus Bahrain ini bakal dipimpin wasit asal Oman yang dikenal kontroversial. Timnas Indonesia bakal menjalani laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Ini menjadi salah satu pertandingan penting buat skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Untuk pertandingan penting ini, kabarnya wasit yang ditunjuk untuk memimpin laga antara Timnas Indonesia versus Bahrain berasal dari Timur Tengah, Oman. Wasit yang tengah ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air, yakni Ahmed Al-Kaf dikabarkan bakal ditunjuk sebagai wasit utama. Kemudian ia akan dibantu oleh 2 asisten wasit yakni Abu Bakar Al-Amri dan Rashid Al-Gathi. Namun, nama Ahmed Al-Kaf belakangan ini ramai jadi perbincangan karena ia memiliki catatan yang tak lepas dari sejumlah kontroversial. Wasit asal Oman ini dikenal sebagai wasit yang tegas dan mudah mengubukum pemain yang melanggar dengan langsung mengeluarkan kartu. Bahkan ia tercatat pernah mengeluarkan 5 kartu dalam 1 kali pertandingan. Kontroversi yang tak terlupakan saat terjadi pertandingan Liga Champions Asia pada Maret 2024 yang mempertemukan Al Nassr versus Al Ain. Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan itu diketahui mengeluarkan sebanyak 10 kartu dengan total 9 kartu kuning dan 1 kartu merah. Tak hanya itu, kontroversial lainnya dari sang pengadil asal Oman tersebut dalam laga Piala Asia U23 2020 lalu. Ahmed Al-Kaf saat itu memimpin pertandingan antara Arab Saudi versus Thailand pada Piala Asia U23 2020. Kala itu, ia disebut-sebut menguntungkan pihak Arab Saudi setelah memberi penalti setelah melihat video assistant referee, VAR. Dengan penalti tersebut, Arab Saudi pun berhasil menang dan mengalahkan Thailand 1-0. Kejadian itu membuat sang wasit disebut sebagai salah satu wasit kontroversial. Namun, saat kabar tersebut tengah ramai, Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumarji mengatakan bahwa pihaknya berusaha sepenuhnya untuk percaya dengan siapapun wasit yang ditunjuk nantinya. Pria yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia itu mengatakan bahwa ia percaya wasit yang bakal memimpin laga skuad Garuda lawan Bahrain nanti bisa jadi pengadil yang adil. Gini,
Wasit ini juga menjadi perhatian kita secara khusus dan tentu kaitannya dengan itu kan, dengan kepemimpinan seorang wasit, baik itu tengah, wasit utama, maupun AW, asisten wasit 1-2, ujar Soemarji kepada awak media termasuk bolasport.com di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2024. Malam waktu Indonesia Barat. Saya kira dengan situasi yang seperti ini, kami harus percaya bahwa wasit akan memimpin pertandingan itu dengan fair play, ucapnya. Menurutnya, pikiran positif ini perlu dijaga dengan baik karena tentu semua tim sama-sama ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, ia menekankan dan percaya bahwa tidak akan ada wasit yang ditugaskan berpihak. Hal ini karena sudah sesuai dengan AFC maupun FIFA, bahwa wasit yang ditugaskan pastinya tak ada hubungan dengan kedua negara yang bertanding. Oleh karena itu, Soemarji percaya wasit yang bakal memimpin pertandingan nantinya tak akan berpihak dan memimpin laga dengan adil. Kenapa? Karena ini sama-sama ingin meraih 1 tiket menuju Piala Dunia, tegas Soemarji. Ya, enggak mungkinlah masa wasit yang ditugaskan akan berpihak, ucapnya. Namun, apabila itu terjadi, pria yang juga menjabat sebagai CEO Bayangkara FC itu juga menekankan bahwa pihak PSSI bakal protes jika itu terjadi. Hal ini karena PSSI juga sudah beberapa kali melakukan protes ke FIFA, apabila ada yang dirasa kurang tepat. Untuk itu, apabila hal tak menyenangkan terjadi di laga lawan Bahrain bukan tak mungkin mereka protes. Saya kira, kalaupun memang itu terjadi, pasti akan kami lakukan protes seperti yang sudah-sudah, tuturnya.